Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, 4 tokoh muda ini diprediksi bakal bersinar di tahun 2029. Siapa mereka dan siapa yang paling menonjol di antara mereka? Kita coba bahas di sini. Sahabat sekalian, Negara Kesatuan Republik Indonesia dari masa ke masa memiliki pemimpin nasional. Dari masa awal kemerdekaan, masa proklamasi atau yang disebut dengan juga adalah Orde Lama, dipimpin oleh Insinyur Soekarno dari mulai proklamasi sampai dengan berakhirnya Orde Lama. Secara alami diberikan fase kepemimpinan ataupun tongkat kepemimpinan kepada pemimpin Orde Baru, Pak Soeharto, yang memimpin Orde Baru kurang lebih 37 tahun. Pada akhirnya juga harus menyerahkan estafet kepemimpinan. Era reformasi dimulai dari kepemimpinan B.J. Habibie, kemudian dilanjutkan oleh Gus Dur, dilanjutkan oleh Megawati, kemudian dilanjutkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian dilanjutkan oleh Joko Widodo. Nah, sahabat sekalian, kepemimpinan nasional tentu akan berlanjut terus-menerus. Nah, 4 tokoh muda diprediksi bisa bersinar di tahun-tahun mendatang. Tentu kalau bicara 2029 masih terlalu dekat ya. Bisa juga bersinar di tahun 2034. Masih jauh memang. Cuman mereka sudah kental dengan kehidupan politik dan jalan pengabdiannya di dunia politik sudah terlihat. Walaupun tentu belum se-eksis ya tokoh-tokoh politik yang sedang top populernya hari ini, seperti Pak Prabowo yang sedang memimpin, ataupun tokoh lainnya seperti Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, ataupun yang lain-lainnya yang generasi hari ini, yang sewaktu-waktu mereka bisa dipanggil untuk memimpin Indonesia. Nah, 4 tokoh muda ini sedang menyiapkan diri, ataupun sedang menata, atau bila juga sewaktu-waktu apabila mereka dibutuhkan, saat ini juga mereka mungkin sudah siap apabila diberikan kesempatan. Siapa saja mereka? Nah, ini kita lihat ya. Yang pertama, yang paling muda terlebih dahulu, itu Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo. Nah, ini adalah seorang pemuda ya, masih usianya 34-35 tahun, lahiran 90 atau 1990. Dia sudah menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga ya di era Jokowi dan lanjut di era Prabowo. Dia terlihat cukup terbiasa dengan kepemimpinan nasional. Udah memimpin kontingen Indonesia ya, berlaga di Olimpiade. Kemudian memimpin anak-anak muda dari Partai Golkar. Bisa diprediksi apabila Aryo Tejo ini terus memupuk kemampuannya di insting, ya, kemampuan dan insting politiknya, bisa saja dia bersinar di 2029. Terlepas daripada dinamika perjalanan politiknya, Aryo Tejo adalah salah satu tokoh muda yang dari sejak dini sudah mengalami atau menjalani kepemimpinan nasional, itu sebagai menteri. Tokoh yang kedua, ini seorang perempuan, yaitu Saraswati Djodjo Hadikusumo. Dia merupakan keponakan Pak Prabowo Subianto, presiden kita hari ini. Saraswati Djodjo Hadikusumo atau dia dipanggil dengan Sarah, ini usianya 39 tahun atau kelahiran 1986.
Beliau memulai karir di dunia artis ataupun dunia acting, dan tidak main-main. Di sana pun dia memiliki prestasi-prestasi nasional dan internasional. Turun ke dunia politik sebagai anggota DPR RI. Kemudian pernah juga mencalonkan diri sebagai calon wakil wali kota Tangerang Selatan. Ya, walaupun tidak terpilih, Sara panggilan akrabnya itu cukup bisa diperhitungkan hari ini oleh perjalanan politik yang sudah dilakukannya. Sekarang Sara merupakan legislator di Senayan dan juga pengurus pusat Partai Gerindra. Nah, si Mbak Sara ini bisa saja apabila mengolah insting politiknya dan kemudian memiliki basis dukungan, itu bisa bersinar ya di tahun 2029 ataupun 2035. Tokoh berikutnya, nah ini dia, tiada lain dan tiada bukan, yaitu Gibran Rakabuming Raka. Ini adalah anak dari Presiden ke-7, yaitu Presiden Joko Widodo. Gibran Rakabuming Raka di usianya yang masih sangat muda sudah menjadi wali kota Solo. Ya tentu dengan kekuatan politik ayahnya sebagai presiden, itu tidak sulit mendapatkan dukungan partai-partai politik. Demikian juga saat beliau mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Nah, sekarang beliau adalah wakil presiden yang ada ya, dan masih sangat muda. Kelahiran 1987 atau sekitar 36 atau 38 ya, 37-38, usianya masih sangat muda sebagai seorang wakil presiden. Gibran Rakabuming Raka dengan dukungan politik yang begitu besar dari berbagai pihak, apakah politik dan luar partai politik, bisa saja akan bersinar dan sangat besar potensinya untuk bersinar, walaupun hari ini belum memiliki partai yang secara resmi Gibran Rakabuming tercatat sebagai anggota. Tokoh berikutnya dan yang terakhir cukup dewasa, cuman masih sangat muda, masih under 50. Ya, ia adalah Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. AHY ini usianya 46 tahun. 46-47, masih di bawah 50. Saat ini beliau sebagai seorang Menko, jabatan yang cukup penting di pemerintahan, dan apabila bisa bertugas dengan baik, bisa menghimpun simpati dari masyarakat, ini peluangnya besar untuk menjadi tokoh yang bersinar di 2029. AHY ini juga didukung oleh partai yang tidak main-main, yaitu Partai Demokrat yang membesarkan ayahnya, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono, menghantarkan beliau sebagai Presiden RI. Nah, dan Pak AHY ini sekarang adalah Ketua Umum Demokrat. Melihat parliamentary ataupun presidential threshold yang tidak lagi 20% ataupun semua partai bisa mencalonkan sebagai presiden, semua partai bisa mencalonkan presiden, Pak AHY sudah memiliki modal yang cukup untuk bisa maju sebagai presiden, sebagai calon presiden di tahun 2029. Tinggal bagaimana mengolah dan mendapatkan simpati dari masyarakat selama beliau bertugas sebagai menteri atau Menko di pemerintahan hari ini. Nah, sahabat sekalian, 4 tokoh politik ini tentu masih terlihat sangat muda.
dengan perjalanan sampai tahun 2029 bisa saja mereka bersinar dan mendapatkan simpati dari masyarakat. Ada beberapa mungkin yang mesti dilihat ya, seperti Pak Aryo Tejo itu belum terlihat ada dukungan dari organik masyarakat. Ini mesti dibangun dari sekarang apabila mau bersaing di tingkat nasional. Mbak Sarah, misalkan Mbak Saraswati, itu juga belum memiliki basis pendukung yang loyal, ya. Bisa saja dari Partai Gerindra, tapi basis loyalnya belum terlihat, ya, simpatisannya. Pengalaman sebagai calon wali kota Tangerang Selatan tentu bisa dimanfaatkan untuk membangun basis-basis pendukung. Kalau Gibran Rakabuming Raka, nah ini udah memiliki basis, ya, walaupun masih muda, pola dalam menghimpun dukungan itu sudah belajar dari ayahnya, itu dengan organisasi relawan. Ya, bisa saja organisasi relawan yang dari sejak lama mendukung Pak Jokowi itu sekarang mendukung Gibran. Pak AHY ya sudah cukup malang melintang, ya. Beliau sebagai perwira TNI kemudian menjadi politisi dan kemudian jadi pemimpin partai. Itu adalah modal yang sangat kuat. Belum lagi dukungan dari simpatisan ayahandanya. Ya, sama seperti halnya Pak Gibran, ya, Pak AHY ini bisa menghimpun kekuatan-kekuatan dari simpatisan terdahulu orang tuanya. Nah, namun Pak AHY ini mesti cepat-cepat keluar ya dari bayang-bayang ayahanda. Ya, dengan apa? Itu dengan menunjukkan kinerja yang maksimal. Sehingga Pak AHY ini bisa keluar dari bayang-bayang ayahandanya dan kemudian menjadi sosok yang memiliki karakteristik dan kekhasan daripada seorang pemimpin nasional. Tentu itu bukan tidak mungkin. Dalam waktu dekat, Pak AHY bisa muncul sebagai generasi muda yang siap memimpin Indonesia. Nah, sahabat sekalian, 4 tokoh ini menurut Kang MJ bisa kita lihat ya sebagai pemilih yang cerdas, ya. Tentu mesti melihat track record, latar belakang dan prestasi pemimpin ataupun calon pemimpin yang akan dipilihnya. Apabila ada tokoh lain, tokoh muda lain yang sama cemerlangnya, yang bisa dimunculkan di permukaan, silakan sahabat sekalian komen. Dan apakah 4 tokoh tadi sudah merepresentasikan apa yang menjadi harapan, keinginan sahabat sekalian di masa yang akan datang? Silakan komen di sini. Sahabat sekalian, itu saja untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.